Masa bodoh lah orang mau bilang, apa itu? Karismatik, doa buat orang sakit, murahan. Injil gak bisa dijual murahan seperti itu. Saudaraku, biarin deh. Kenapa sih hati sudah busuk bener gitu? Selalu menyerang pendeta. Apa yang kami buat? Saya berdoa, mulut-mulut kotor yang selalu menghina pelayanan kesembuhan, disadarkan Tuhan. Kami selalu bilang Yesus bisa. Saudara ini hatinya busuk, memelintir. Tapi saya nggak perlu cari nama, karena bukan nama saya yang bisa menyembuhkan. Saya tidak pernah bilang, saya berdoa dalam nama Gilbert, maka kamu sembuh. Kalau saya menegur, karena saya nggak tahan lihat saudara membuat gaduh gereja Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit akhirnya bingung, sebetulnya apa sih ini? Ada kesembuhan atau enggak, bingung sendiri. Tapi saya sedang address my sermon to everyone, untuk membuka pikiran kita bahwa roh setan yang sama yang bekerja waktu itu untuk menciptakan kegaduhan dalam pelayanan dalam gereja. Ketika ada kuasa, ada mujizat, ada pelayanan-pelayanan yang menyembuhkan, ada pelayanan-pelayanan dahsyat, roh setan yang sama sedang menyerang kelompok tertentu dan sedang berbicara di channel-channel YouTube tertentu hanya untuk menciptakan kekacauan, kegaduhan, dan ketidaknyamanan dengan tuduhan-tuduhan sesat. Mereka aja yang merasa diri hakim, yang merasa diri paling benar, lalu nyerang semua orang. Tidak pernah Tuhan memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Kalau kita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, nggak mungkin yang datang setan. Nama Yesus terlalu berkuasa. Kenapa? Saudara nggak percaya lagi nama Yesus berkuasa? Saudara pikir kita memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba setan yang bisa datang? Waduh. Pastor Andi Simon tidak ada apa-apanya tanpa kuasa nama Yesus. Pendeta Gilbert Lumaindong tidak ada apa-apanya tanpa nama Yesus. Pastor Philip Mantopa tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Yang lain-lain itu semua tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Semua ini adalah karunia yang Tuhan beri. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan bersama pernyataan tegas Pendeta Gilbert Lumaindong kepada orang-orang yang suka mengkritik pelayanan mujizat kesembuhan. Selamat menyaksikan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya beri nama penginjilan. Dia menginjil bukan karena kemampuannya berkata-kata, dia menginjil bukan karena pengetahuan Alkitabnya, tapi dia menginjil karena kasih yang ada dalam hatinya. Roh Tuhan, iman yang ada padanya. Sehingga dia mau berbagi, dia mau menolong. Itulah prinsip penginjilan. Penginjilan harus dimulai dengan kasih. Kenapa kita berdoa buat yang sakit? Masa bodoh lah orang mau bilang, apa itu? Karismatik, doa buat orang sakit, murahan. Injil gak bisa dijual murahan seperti itu. Saudaraku, biarin deh. Saya mengasihi, ada orang sakit. Saya gak bisa bawa dia ke dokter karena saya bukan dokter. Tapi saya bisa mendoakan, itu sajalah yang saya buat lah. Kalau orang itu gak sembuh kan gak apa-apa. Saya kan gak salah. Saya kan cuma mengingatkan dia. Kalau dia mau ke dokter, dia bisa bayar dokter, silahkan. Saya hanya menguatkan imannya supaya dia jangan putus asa. Saya doakan kesembuhan baginya. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat juga bisa. Saya berdoa, mulut-mulut kotor yang selalu menghina pelayanan kesembuhan, disadarkan Tuhan. Kami hanya mengasihi, karena kami berdoa. Kami bukan mau cari nama. Kami juga gak bilang saya bisa. Kami selalu bilang Yesus bisa. Saudara ini hatinya busuk, memelintir. Dibilang hamba-hamba Tuhan cari nama. Saya mendoakan orang sakit. Tapi saya nggak perlu cari nama, karena bukan nama saya yang bisa menyembuhkan. Saya tidak pernah bilang, saya berdoa dalam nama Gilbert, maka kamu sembuh. Busuk mulutmu itu. Sorry. Kalau saya menegur, karena saya nggak tahan lihat saudara membuat gaduh gereja Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit akhirnya bingung, sebetulnya apa sih ini?
ada kesembuhan atau enggak, bingung sendiri. Salahkah kita berharap Tuhan menyembuhkan? Salahkah saya minum obat lalu saya berkata dalam nama Yesus sembuhkan saya? Salahkah saya duduk di meja operasi sambil berkata Tuhan Yesus sembuhkan? Salahkah saya kalau nggak bisa bayar dokter, nggak bisa dioperasi lalu saya bilang Tuhan, saya mau dioperasi tapi nggak ada duit. Saya berharap pada mujizat kesembuhan. Salahkah? Saya mau bilang buat kawan-kawan saya yang sedang sakit, abaikan mulut-mulut kotor itu. Abaikan mulut-mulut sampah itu. Percaya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kau nggak usah percaya hamba-hamba Tuhan. Kau percaya Yesus Kristus Tuhan saja. Dia bisa pakai siapa saja. Dia juga bisa pakai doamu. Dan untuk itu Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Yes. Ayat 8 bilang, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Why? Bukan mau nonjolkan diri. Kita kalau doa orang sakit nggak pernah bilang dalam nama Gilbert, dalam nama pendeta Udin, dalam nama pendeta Amir. Tidak. Kita mau tinggikan satu nama yang memang punya kuasa. Wake up, church. Wake up, church. Wake up, church. Bangun gereja Tuhan. Iblis sedang menciptakan kekacauan-kekacauan. Sehingga orang yang sakit nggak punya pengharapan lagi karena kegaduhan yang ada. Akhirnya dia tawar hati. Orang-orang yang sedang butuh mujizat nggak berharap lagi pada Yesus. Karena takut ada kelompok-kelompok orang-orang yang kerasukan setan lalu kemudian menyerang dan berkata, hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk orang sakit. Saya nggak sedang address my sermon to someone. Tapi saya sedang address my sermon to everyone. Untuk membuka pikiran kita. Bahwa roh setan yang sama yang bekerja waktu itu. Untuk menciptakan kegaduhan dalam pelayanan dalam gereja. Ketika ada kuasa, ada mujizat, ada pelayanan-pelayanan yang menyembuhkan. Ada pelayanan-pelayanan dahsyat. Roh setan yang sama sedang menyerang kelompok tertentu. Dan sedang berbicara di channel-channel YouTube tertentu. Hanya untuk menciptakan kekacauan, kegaduhan, dan ketidaknyamanan. Dengan tuduhan-tuduhan sesat. Saya hanya ingatkan. Gereja Tuhan. Kembali pada Injil yang murni. Injil yang percaya kuasa Roh Kudus. Injil yang percaya karunia-karunia roh. Injil yang percaya kuasa dan mujizat atas nama Tuhan Yesus Kristus. Selama yang kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus, setan tidak bisa ikut terlibat di sana. Amin. Alkitab bilang mintalah Roh Kudus. Tidak pernah Tuhan memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Kalau kita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, nggak mungkin yang datang setan. Nama Yesus terlalu berkuasa. Kenapa? Saudara nggak percaya lagi nama Yesus berkuasa? Saudara pikir kita memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba setan yang bisa datang? Waduh, aturan dari mana itu saudara? Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan pernyataan yang begitu lantang dan tegas yang sudah dilontarkan atau disampaikan oleh hambanya, Pendeta Gilbert Lumaindo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah mujizat, keajaiban, kesembuhan itu masih berlaku sekarang? Saya katakan kepada kita, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab yang saya pelajari. Firman itu tidak hanya berlaku di zaman Yesus. Firman itu berlaku sampai sekarang. Sampai kapanpun. Sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Tentu kita harus bijaksana. Kalau konteks korban-korban perjanjian lama, tentunya kan jelas sejarahnya. Puncaknya korban dalam Kristus. Tidak lagi korban-korban seperti itu. Tapi kalau mau menikmati kambing guling, silakan. Yang penting jangan sampai mengkambing hitamkan orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan. Saya melihat sekarang ini kesimpulan dari orang-orang yang suka merecoki, mencampuri pelayanan orang lain. Merasa bahwa alirannya lah yang paling benar. Saya kasih tahu, aliran tidak masuk surga. Dan sudah
begitu berani, begitu masif, berulang-ulang melontarkan pernyataan terkait dengan karismatik. Seolah-olah aliran karismatik ini gak ada lagi mutunya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan sebagai sesama tubuh Kristus. Apapun aliranmu, apapun aliranku, apapun aliran dari orang lain, tidak ada yang sempurna. Sebenarnya keperbedaan spesifikasi dari setiap aliran ini, marilah sebagai sesama tubuh Kristus, kita membangun unity, kesatuan. Kelebihan dari aliran ini adalah ini, kelebihan aliran lain adalah ini. Mari kita saling melengkapi. Barangkali mungkin bekerja sama langsung secara sinodal atau organisasi barangkali agak ribet. Tapi mari kembangkan terus. Contoh, aliran ini menekankan betul-betul tentang pengajaran. Tetapi jangan atas dasar Anda menekankan pengajaran, mengambil konklusi kesimpulan yang salah bahwa aliran karismatik tidak ada pengajaran. Jadi firman yang disampaikan selama ini apa itu? Apakah itu ilusi atau bayangan? Mungkin barangkali pengupasannya berbeda dengan apa yang Anda lakukan sebagai orang yang merasa diri aliranmu yang paling alkitabiah, aliranmu menghakimi zaman, aliranmu ini dan itu. Tetapi jangan atas dasar itu Anda jadi menuduh orang lain yang tidak alkitabiah dan Anda yang alkitabiah. Orang lain sesat, Anda yang benar. Saya pikir kalau udah begini, di mana unity kesatuan tubuh Kristus? Yang mana Paulus berkata, satu tubuh banyak anggota. Dan masing-masing anggota tubuh kita itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tangan fungsinya beda. Telinga fungsinya beda. Kaki fungsinya beda. Mata fungsinya beda. Tetapi ketika semua anggota-anggota tubuh kita ini sama-sama berfungsi sesuai dengan porsi atau fungsinya, maka akan tercapailah tujuan dari hidup kita, tubuh kita ini, untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kita. Saya mau sampaikan kepada para pengkritik Pastor Andi Simon, tolong simak dan dengarkan, perhatikan pernyataan tegas dari Pendeta Gilbert Lumoindong ini. Dan perlu saya sampaikan, ada satu titik kelemahan dari orang-orang yang membahas Alkitab. Mereka sudah merasa paling pakar memahami Alkitab dengan menunjukkan ayat-ayat yang sebanyak mungkin. Inilah kebenaran. Saya tidak memungkiri itu, tetapi dalam satu perspektif karena sudah ada goal, maka semua warna ayat-ayat yang dikutip itu menggolkan target dan tujuannya, niat hatinya. Contoh, save si Anu. Untuk menyelamatkan itu, bangunlah argumentasi ayat-ayat firman Tuhan yang seiring dengan bagaimana supaya orang terdorong dan tergerak untuk membantu si Anu. Semua ayat-ayat itu membenarkan tindakan dari si Anu itu dan menyalahkan tindakan yang lain. Coba. Apakah begini yang namanya memahami Alkitab secara objektif? Saya pikir tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita mencoba mencomot-comot, mengutip-utip ayat demi menggolkan niat dan rencana kita, sekaligus menghakimi orang-orang lain yang tidak satu doktrin ajaran dengan kita. Saya pikir yang begini tidak perlu tinggi-tinggi sekolahnya. Kalau hanya memakai ayat-ayat, dicomot-comot ayat sedemikian rupa. Dalam Alkitab ada kata-kata sesat, bidat, penipu. Maka itu dikutip-kutip semua. Ada kata-kata itu di Alkitab. Dan itu dicocokkan kepada pribadi tertentu. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi hambanya Pastor Andi Simon memberikan penjelasan. Ada juga kata-kata anjing, babi. Ada. Apakah ayat itu langsung dikutip? Oh, ini ada ayatnya begini, ada ayatnya. Jangan seperti itu mengartikan firman. Benarkah orang yang Anda mau lontarkan tuduhan kepada orang lain sebagai sesat, sebagai penipu, sebagai bidat, itu terlihat dari apa kata Yesus, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saya mau sampaikan saat ini,
ayat yang menurut saya nihil, tidak pernah dikutip oleh orang-orang yang suka mengkritik Pastor Andi Simon, pelayanan doa kesembuhan yang dilakukan oleh karena karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Termasuk juga yang dipakai oleh Tuhan dalam karunia pelayanan mujizat kesembuhan. Khususnya di aliran-aliran karismatik. Yang suka mengkritik ini, belum pernah saya mendengar dan menyaksikan mereka mengutip Yohanes 14 ayat 12. Apakah mereka tidak tahu ayat itu? Menurut saya mustahil, karena mereka merasa diri pakar. Apakah mereka sengaja tidak membacakan ayat itu, tidak membongkar, mengartikan ayat itu, mengeksplorasi ayat itu secara luas mendalam? Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, salah satu pondasi dari apa yang kita lakukan sekarang tidak bisa lepas dari firman Tuhan itu juga. Di mana Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-murid, dalam konteks ini kepada ke-11 murid. Karena Yudas Iskariot telah memisahkan diri dari persekutuan dengan para murid dan Yesus. Karena dia pergi menghadap imam yang kepala tua-tua Yahudi untuk menyepakati harga berapa yang akan diberikan kepadanya, menyerahkan Yesus dengan cara mencium Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini ayatnya eksplisit, jelas, tegas, terang benderang. Perhatikan baik. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Siapa itu? Barang siapa percaya kepada Yesus. Murid-murid saat itu. Dan juga buah dari pelayanan murid-murid dengan memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Mereka juga orang-orang percaya. Berarti murid-murid Yesus, murid-murid dari para murid, murid-murid dari murid-murid, sampai kepada saudara dan saya. Barang siapa atau siapa saja yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Berikutnya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar ini apa artinya? Tolong kita membuka hati pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Khususnya para pengkritik Pastor Andi Simon. Para pengkritik hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam doa mujizat kesembuhan. Tolong diartikan ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa pengertiannya ini? Pengertiannya luas dan mendalam. Pekerjaan yang lebih besar bukan berarti kita menggantikan posisi Yesus mati di kayu salib. Tidak, hanya dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di bawah kolong langit ini, hanya di dalam dia manusia dapat diselamatkan. Tapi pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Yang pertama, bisa terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas. Bisa terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas. Kenapa? Kalau dulu di zaman Yesus hanya di Israel sana, di mana Yesus berada dan murid-murid. Kalau sekarang ini dengan alat transportasi yang sudah begitu maju, berkembang pesat. Saat ini kita di Indonesia, sebentar sore sudah ada di mana? Bisa lebih cepat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Apa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih sering terjadi. Apakah ini sudah menentang firman Tuhan berkata tidak ada ayatnya dalam Alkitab? Kenapa jadi pikiran kita beku? Beku dan tidak bergerak mengartikan firman ini. Kalau saya secara pribadi ketika saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Yesus. Karena ini janjinya barang siapa yang percaya. Bukan berarti kita mengelangkahi Yesus. Merasa diri lebih hebat dari Yesus. Karena sentral pusat pemberitaan kita adalah Yesus. Kuasa nama Yesus. Dia yang tetap kita agungkan, elu-elukan. Dia menjadi
pusat kita. Makanya kristosentris. Saudaraku dikasih Tuhan. Bisa juga dengan jumlah yang makin banyak. Nah, pertanyaannya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus apa? Mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Kenapa kita jadi membatasi kuasa Tuhan? Saya melihat kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh orang-orang yang suka mengkritik Pastor Andi Simon dan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam karunia, mujizat, dan kesembuhan. Karena mereka memang mengalami krisis iman. Erosi iman. Semua yang mereka hidupi dan lakukan adalah hanya knowledge, pengetahuan. Itu sebabnya saya sampaikan saat ini. Ada perbedaan antara mengerti tentang Tuhan dan mengalami Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Saudara. Pendidikan teologi penting. Itu sebabnya saya juga belajar teologi. Tapi yang jelas, setelah saya merenungkan dan menghayati, gak ada apa-apanya hasil ilmu di bangku teologi kalau memang kita tidak terbentuk dalam sifat watak karakter yang diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Ini serius Bapak Saudara. Itu sebabnya metode dan cara, sarana menjadi sesuatu yang anti dari aliran teologi tertentu. Saya tidak usah sebutkan lah, sudah tahu itu siapa. Dia biasanya berasal dari orang-orang yang suka kritik, melontarkan tuduhan-tuduhan praktek perdukunan dari setan, palsu, penipu, bidat, sesat, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Mereka berkata apa? Model itu tidak ada di Alkitab. Pertanyaan saya, tulisan narkoba ada di Alkitab enggak? Enggak ada. Facebook ada di Alkitab enggak? Enggak ada. YouTube ada di Alkitab enggak? Enggak ada. Banyak hal yang tidak ada di Alkitab. Tapi bagaimana kita menyikapi kemajuan penemuan-penemuan terbaru saat ini? Bagaimana Alkitab itu kita artikan secara kontekstual tanpa harus melanggar rambu-rambu dari Alkitab itu secara keseluruhan. Tuhan kasih hati yang arif dan bijaksana kepada kita. Ada seorang hamba Tuhan senior berkata, kenapa mujizat tiap hari terjadi? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sepanjang tahun. Kok pertanyaan seorang hamba Tuhan senior begini? Menurut saya, di mana keimananmu kawan? Kok buat pertanyaan begitu? Emangnya yang menyembuhkan itu Pastor Andi Simon? Emangnya yang menyembuhkan itu Pendeta Gilbert Lumoindo? Emangnya yang menyembuhkan itu Pastor Philip Mantopa? Dan lain sebagainya? No, bukan. Pastor Andi Simon tidak ada apa-apanya tanpa kuasa nama Yesus. Pendeta Gilbert Lumoindo tidak ada apa-apanya tanpa nama Yesus. Pastor Philip Mantopa tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Yang lain-lain itu semua tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Semua ini adalah karunia yang Tuhan beri. Yang mana kita tahu di dalam 1 Korintus 12, kita ini punya karunia yang berbeda-beda. Dan semuanya karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Dan untuk menyaksikan bagi dunia, memproklamirkan bagi dunia, bahwa kuasa Yesus, keajaiban dan mujizatnya masih terjadi sampai sekarang. Dan itu bisa menjadi pintu pembuka untuk pelayanan-pelayanan yang lebih lanjut. Kok tiap hari mujizat? Tiap hari kesembuhan? Terserah Tuhan. Mau tiap menit, mau tiap detik, tiap jam, terserah Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Bukankah para murid pergi melayani? Allah turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika para murid itu pergi memberitakan Injil, melayani, Allah turut bekerja. Murid-murid pergi melayani, Allah turut bekerja. Kapan saja murid-murid melayani, Allah turut bekerja. Demikian juga masuk akalnya Pastor Andi Simon. Dia pergi. Tuhan menghargai, menghormati hambanya yang melayani. Bukankah Yohanes 12:26 berkata, barang siapa melayani aku dihormati oleh Bapa.
salah satu bentuk penghormatan Bapa. Dia setia menyertai hamba-hambanya yang tulus, yang mengabdi, yang setia untuk melayani. Maka diteguhkan dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Di mana yang tidak masuk akal. Hanya keangkuhan yang membuat mata hati, mata rohani yang mengaku diri sebagai pengajar, teolog, sebagai pendeta tertentu maksudnya ya, bukan mengeneralisir. Yang tidak terbuka hati pikirannya, tidak mengerti dan tidak menangkap hal ini. Keangkuhan dan kesombonganlah yang menutup mata hati, mata rohaninya, sehingga tidak bisa mengalami hal ini dan berjalan dalam konteks ini. Saudara dikasih Tuhan, menurut saya, mujizat itu bisa perlu tiap hari. Karena apa? Karena jumlah penduduk sekarang ini tentunya berapa kali lipat jauh lebih banyak daripada di zaman Yesus. Inilah penggenapan dari Yohanes 14 ayat 12. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku, sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya, Yesus itu kembali kepada Bapa. Maka yang meneruskan master plan rencana besar Allah di dunia ini adalah orang-orang yang percaya. Nah, ketika sekarang ada orang-orang percaya yang tulus untuk melayani, diserang habis-habisan, dituduhkan sesat, palsu, pakai ilmu hipnotis, ilmu sihir, kundalini, penipu, bidat, dan lain sebagainya. Saya kasih tahu kepada oknum-oknum yang suka mengkritik dan mencampuri pelayanan orang lain. Anda mengutip ayat-ayat firman Tuhan, tetapi menutupi ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang berbicara konteks yang sama dengan apa yang Anda kutip. Salah satu ayat serangan kepada Pastor Andi Simon dan yang melayani dalam pelayanan mujizat kesembuhan adalah Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat emas mereka. Tapi saya mau kasih tahu, kadangkala kita ini selalu berkata memahami firman Tuhan, teks tidak boleh lepas dari konteks. Tapi ketika kita ingin menggolkan sesuatu dengan niat busuk kita, kita tidak membahas secara objektif ayat itu dan langsung mengutip ayat yang ke-22. Banyak orang akan berkata, bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Nah, orang yang memakai nama Yesus, ayat ini menunjukkan ternyata tidak disenangi oleh Yesus. Karena apa? Karena di dalam Matius 7:23 berkata, enyaklah engkau hai sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena memakai nama Yesus. Ini keliru begini. Bukan setiap orang. Berarti ada orang yang tulus, pohon dikenal baik dari buahnya, yang bukan ada udang di balik batu, ada kedok yang disembunyikan untuk dalam rangka maksud penyesatan, tapi tulus, percaya dan setia melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan. Apa pekerjaan-pekerjaan Bapa? Memberitakan Injil, mengajar, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang tuli mendengar, buta melihat, yang lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Ada lagi yang mengutip Matius 24 ayat 24. Kita baca dulu ya. Matius 24 ayat 24. Ini seringkali dikutip. Saya mengatakan memang ada mujizat palsu. Tetapi jangan mengeneralisir bahwa apa yang sedang dilakukan orang, di mana dia percaya kepada Tuhan, memiliki kehidupan doa dengan Tuhan, belajar hidup dalam kerendahan hati dan ketulusan, memiliki hubungan lapar dan haus akan firman, pribadi yang memuji menyembah Tuhan, pribadi yang belajar untuk mengerti firman, menghidupi firman, dan apa yang dihidupi dibagikan kepada orang lain. Janganlah kita terlalu lancang bicara. Itu dari setan. Praktek perdukunan, penipu, penyesat, perusak umat Allah, bidat, dan lain sebagainya. Jangan seperti itulah kawan. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ayat ini sering dipakai, diarahkan
oleh oknum-oknum merasa diri paling benar dan memonopoli kebenaran. Inilah salah satu ciri-ciri yang dituduhkan kepada orang-orang melayani dalam pelayanan mujizat kesembuhan. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya siapa? Murid-murid Yesus saat itu. Dan murid-murid dari para murid. Hasil pemberitaan mereka oleh anugerah Tuhan. Ada yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam masa-masa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di sini dikatakan mereka akan mengusir setan demi namaku. Di Injil Matius 7 ayat yang ke-22 tadi. Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Siapa itu? Guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Yang mana mereka tidak bisa menunjukkan sifat watak karakter mereka. Buah-buah kehidupan mereka berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Memang kita harus mengerti, seseorang yang punya karunia hebat belum tentu dia handal dalam buah roh. Makanya karunia itu saya istilahkan seperti kemasan. Kemasan parfum. Kemasan itu perlu, nilai jualnya ada di kemasan. Tapi isinya yang harus kita nikmati. Isi itulah buah roh. Karakter yang diubahkan. Karakter yang sudah bertumbuh. Karakter yang sudah makin disempurnakan. Menjadi serupa seperti Kristus. Di sini dikatakan mereka akan mengusir setan demi namaku. Berarti mengusir setan demi nama Tuhan. Bagi orang-orang yang hidupnya oleh kasih karunia Tuhan belajar berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam relasi dengan Tuhan. Orang ini kita sebut penyesat, penipu. Maka Anda yang melontarkan tuduhan itu, biarlah Anda berurusan dengan Tuhan. Apakah para rasul melakukan mujizat demi nama Tuhan? Kalau kita menyamakan Matius 7:22, mengusir setan demi namaku, melakukan mujizat demi namaku, berarti salah seorang yang sesat adalah Rasul Petrus. Kenapa? Ketika dia mau masuk bersama Yohanes ke bait Allah jam 3 sore, maka di dekat pintu gerbang bait Allah mereka menemukan seorang lumpuh. Petrus berkata, emas dan perak tidak kami punya, tapi apa yang kami punyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Rasul Petrus yang pertama dalam kisah para rasul mempraktekkan demi nama Yesus. Orang itu pun berjalan meloncat ke kirangan. Maka kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia pun berdiri meloncat ke kirangan dan memuji Allah, masuk ke bait Allah. Kesembuhan yang terjadi, mujizat yang terjadi demi nama Yesus membawa dia memuliakan Allah. Selama ini dia hanya di dekat pintu gerbang bait Allah. Tapi ketika dia mengalami mujizat, mengalami kesembuhan lewat kuasa nama Yesus, dia pun turut masuk ke bait Allah, memuji menyembah Allah. Bahkan orang-orang di sana turut menyembah Allah, memuji Allah. Terjadi kegerakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui mujizat in Jesus name dalam nama Yesus terjadi. Bahkan Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 berkata dengan tegas. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Minta dalam nama Yesus. Meminta, berseru, memohon, berdoa dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Perhatikan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, meminta kepada Yesus dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Jadi meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka Yesus melakukannya. Meminta kepada Yesus dalam nama Yesus juga, Yesus akan melakukannya. Artinya doa dijawab demi nama Yesus. Atau Pastor Adi Simon membuat ciri khas atau trademark pelayanannya. In Jesus name. In Jesus name. Sebenarnya di situ ada yang mau dicapai. Pelayanan kontekstual. Bobotnya tidak berbeda, tapi lebih kontekstual dalam pelayanan karena beliau banyak terjun di jalan-jalan
untuk melayani banyak orang yang bukan hanya dari kalangan Kristen. Ini pendekatan kontekstual, pendekatan lintas budaya. Jadi pakar-pakar teologi yang merasa diri paling hebat sudah tahu pelayanan kontekstual ada. Tapi Pastor Andi Simon melakukannya, kita hanya mengerti teorinya. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Kiranya ulasan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, dengan pernyataan yang begitu tegas dan terang benderang, dan juga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.